Kembali di Fakta 62, sosok penebar kebaikan hadir dari pengajar agama Islam di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perjuangannya tak biasa lantaran murid-murid yang dididiknya berstatus istimewa. Inspirasinya kami sampaikan dalam Fakta Baik. Dan subhanallah, ternyata banyak teman-teman tunarungu di lapangan ketika ditanya Allah tidak tahu, ada yang 4, ada yang 3. Nah, bahkan tidak tahu tentang mandi wajib. Karena tidak ada orang yang mungkin yang mengajarkan mereka khusus kepada mereka dengan menggunakan bahasa mereka. Sehingga mereka banyak yang kosong tentang agama. Ketika saya nanya teman-teman tunarungu, ada berapa sholat zuhur, ada berapa rakaat, mereka gak bisa jawab. Itulah ibu saya meneteskan air mata. Kemudian, oh inilah perjuangan kamu. Hampir tiap pada pengajian, Yadi berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya menjemput anak didiknya yang istimewa. Tak hanya terbatas secara ekonomi, tapi juga istimewa karena mereka memiliki keterbatasan secara fisik. Semua demi mereka bisa mengenyam pendidikan agama yang layak diperjuangkan. Nah, sekarang ini kita akan jemput siapa, Pak Ustadz? Sekarang mungkin ada santri namanya Nabil Mukarom. Nabil Mukarom. Daerah Sukaratu sana. Baik. Itu sekarang jenjangnya apa nih? Iqra udah Al-Quran? Ya sudah Al-Quran. Sudah Al-Quran ya. Dijuluki Kota Santri, Tasikmalaya menghadirkan beragam fasilitas mengajar mengaji bagi para santri. Dan semangat inilah yang diteruskan oleh Yadi Mulyadi dan juga sang istri. Keduanya mengabdi untuk memberikan variasi pendidikan mengaji bagi para santri disabilitas tuli. Sebuah fakta baik dari Tasik. Lentera hati dari Kota Santri. Sudah nyaris 5 tahun, Yadi Mulyadi beristiqomah mendirikan madrasah tunarungu di kampung halamannya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Berlatar miris, sejak remaja melihat minimnya fasilitas pendidikan bagi tunarungu, terutama pendidikan agama. Yang ada, mereka bahkan tak mengenal Tuhannya. Pria 38 tahun ini pun yakinkan diri menempuh jalan perjuangan ini. Jangan dibayangkan, bak sekolah agama umumnya. Madrasah yang ia dirikan bersama istrinya sejatinya sederhana. Lokasinya bahkan terus berpindah-pindah, tergantung masa sewanya. Jika sudah habis, ya pindah. Namun, keberadaan madrasah ini sejatinya jadi lentera, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan siraman rohani tapi istimewa karena berkebutuhan khusus. Nah Ustadz, tapi yang jadi pertanyaan ini yang membedakan antara isyarat alfabet dengan huruf hijaiyah itu apa ya Pak Ustadz ya? Ya sangat beda sebenarnya. Kalau yang alfabet itu kita hanya huruf-huruf saja dan bisa membantu untuk mengenalkan nama-nama huruf hijaiyah. Baik. Jika hijaiyah, kemudian bagaimana nih? Jadi kalau ini ada huruf isyarat hijaiyah, di sini ada huruf alfabet ini untuk membantu mengenalkan mereka tentang nama-nama ini. Nama-nama huruf hijaiyah ini. Anak-anak dari segala usia semangat untuk menuntut ilmu. Ketika dimulai pun, keistimewaan fisik bak tak lagi jadi kendala. Karena sebagaimana Tuhan janjikan, selalu ada jalan jika kita sebagai manusia mau berusaha. Terlebih, menuntut ilmu sejatinya adalah kewajiban dan hak sekaligus yang semestinya tak pandang bulu. Saya mengagetkan itu dulu pernah ngumpulin teman-teman tunarungu, hampir 100 lebih. Nah, datangkan ulama, ditanya, ada yang tahu mani wajib gak tahu. Mereka ditanya tentang haid gak tahu. Bahkan mereka ditanya Allah ada yang 4, yang 7. Di sanalah lebih tergetar gitu. Karena belum ada tempat bagi hak mereka untuk mendapatkan informasi. Contohnya tentang ketika Jumatan, ketika mereka nikah, gak ada fasilitas itu. Untuk menjelaskan tentang bab nikah, bab muamalah, apalagi tentang hal-hal lain bagi mereka, kosong mereka.
sulit bagi mereka di satu tempat untuk belajar. Ketika ada tunarungu datang ke tempat untuk belajar, kemana mereka mau minta menjelaskan tentang agama. Di sinilah saya terketu untuk mendirikan ini, teman-teman, dan juga sebagai tempat wadah mereka berkumpul, dan ini tempat bahagia mereka mengumpulkan dengan sesama mereka gitu. Layaknya para tunarungu berkomunikasi, pembelajaran seluruhnya menggunakan isyarat. Ada yang baru mengenal huruf hijaiyah? Hebatnya, sudah ada juga yang sebentar lagi hatam Al-Quran. Ketika mengajar, Yadi juga dibantu sang istri tercinta. Harapan saya pertama untuk orang tua yang punya anaknya tunarungu, jangan pernah berhenti untuk mendorong anaknya, memotivasi anak untuk belajar. Penting untuk belajar agama. Yang kedua, jangan sampai ada satu tunarungu khususnya di Tasikmalaya meninggal tanpa mengenal Allah dan Rasul. Tak hanya mengajar mengaji, Yadi juga mengajarkan isyarat pada anak dengan orang tua tuli. Sedikitnya ada 2 orang tua tuli dengan anak tanpa kebutuhan khusus, akhirnya terbantu dengan keberadaan Yadi dan madrasah yang ia dirikan. Belajar di sini, alhamdulillah saya senang di sini dan bisa kenal kepada Allah, bisa kenal tentang agama, tentang nabi-nabi, dikenalkan di sini untuk belajar, dan juga mengenalkan tentang rukun sholat, rukun wudhu. Kalau saya di keluarga ngobrol sama anak, pertama saya ajari dulu anak ketika balita, jangan ngobrol gimana. Dulunya saya sulit, takut. Terus saya pelan-pelan mengajarkan anak huruf B, C, D, E, F pada anak-anak usia 1 tahun ikut, dan lama-lama anak saya bisa dan bahagia, senang anak. Teman-teman semua, kita kedatangan tamu dari Unsil. Metode mengaji dengan isyarat hijaiyah ini juga kerap mengundang dosen dan mahasiswa untuk ikut belajar. Pengenalan huruf-huruf alfabet Al-Quran, baik itu abjad Latin ataupun Arab, itu sangat bermanfaat untuk kita semua, di mana bukan hanya Ustadz Yadi saja yang harus berperan dalam hal tersebut, tapi kita masyarakat umum harus bisa juga untuk mempraktekkan bagaimana tata cara berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Yadi sebenarnya bisa memilih jalan hidup yang lebih mapan, berbekal titel sarjana pendidikan. Namun, namanya hidup pasti selalu ada perjuangan dan cerita. Yadi malah kian yakin memilih jalan ini sebagai upayanya meraih keberkahan hidup. Pak, memang seketika saya jadi teringat kisah dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Umi Maktum, yang dalam perbedaan yang dimilikinya, dia tak menyurutkan semangatnya dalam menuntut ilmu. Dan memang perbedaan tidak bisa dijadikan alasan untuk mendikte masa depan. Buktinya, dengan asuhan penuh cinta dan juga kasih sayang seperti yang dilakukan oleh Ustadz Yadi dan juga istrinya, ini bisa menjadi memetakan masa depan para santriwan dan juga santriwati di madrasah ini menjadi lebih percaya diri. Dan tentu saja rasa-rasanya fakta baik ini tidak berlebihan apabila kita sandingkan dengan secuplik puisi dari Suhoki. Kita begitu berbeda dalam semua, kecuali dalam cinta. Anand Surya, Eki Rizky, berbagi fakta baik.